Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rikzan Murtafi. Di sini kita akan belajar bareng mengenai keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Nantinya di dalamnya kita akan membahas mengenai 4 poin subbab. Yang pertama adalah pengertian Rasul Ulul Azmi. Terus yang kedua sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Terus yang ketiga ada contoh perilaku Rasul Ulul Azmi. Dan yang terakhir ada hikmah dari kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Baik, kita masuk ke poin pembahasan pertama, yaitu pengertian Rasul Ulul Azmi. Dari 25 Rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 orang Rasul pilihan yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari 2 kata, yaitu yang pertama kata ulul yang artinya orang yang memiliki, dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Jadi bisa disimpulkan Ulul Azmi berarti Rasul-Rasul pilihan atau Nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Materi selanjutnya yaitu sifat utama dan keteguhan para Rasul Ulul Azmi. Para Rasul Ulul Azmi di samping memiliki kesabaran yang tinggi, senantiasa bermohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya, dan senantiasa mendoakan agar kiranya Allah SWT memberi hidayah dan petunjuk kepada kaumnya. Adapun sifat-sifat utama yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi antara lain yang pertama itu adalah kesabarannya, yang kedua adalah keikhlasannya, terus yang ketiga adalah ikhtiar, dan yang keempat ada tawakal, berserah diri kepada Allah, terus yang terakhir adalah teguh pendirian. Terus materi selanjutnya yaitu contoh atau perilaku dari Rasul-Rasul Ulul Azmi. Sebelum kita mengetahui contoh dari perilaku Rasul Ulul Azmi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu siapa sih 5 Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi. Yang pertama itu ada Nabi Nuh alaihi salam, terus yang kedua itu ada Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga ada Nabi Musa alaihi salam, yang keempat ada Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi yang pertama yang mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang. Jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendati pun setiap diajak dan diseru, telinga mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya. Namun Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa banjir dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya itu sendiri. Terus Nabi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam senang berdebat tentang ketuhanan baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja, dengan keberaniannya menghancurkan berhala atau patung-patung sesembahan kaumnya, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Tetapi karena pertolongan Allah itu datang kepada Rasul Ulul Azmi, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak terbakar sedikitpun dan tidak merasakan kepanasan di dalam kobaran api yang sangat besar. Terus Nabi yang ketiga ada Nabi Musa alaihissalam, seorang Nabi yang diberikan kelebihan dan dapat berdialog langsung dengan Tuhan. Karenanya beliau diberi gelar dengan Kalimullah. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zalim dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau, pastilah mati di tangannya. Nama dari raja tersebut adalah Raja Fir'aun.
Orang semacam inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa, namun dengan tongkatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat beliau, maka akhirnya Firaun harus tenggelam bersama tentara di Laut Merah. Terus yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Rasul Ulul Azmi keempat yang juga tidak kalah banyaknya tantangan dan halangannya yang dialami. Beliau adalah Nabi Isa alaihissalam. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyelutapi keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Nabi Isa telah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau. Namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi pada saat itu. Maka dengan fitnah inilah Nabi Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya yang dibunuh itu bukan jasad Nabi Isa, tetapi melainkan Yahuza al-Asakroti, Yudas Iskariot atau biasa disebutnya, yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa alaihi salam. Terus selanjutnya yaitu Nabi yang terakhir mendapatkan gelar Ulul Azmi yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 570 Masehi di kota Mekah bertepatan dengan tahun gajah. Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah pada usia 40 tahun ketika menerima wahyu pertama. Pada awal dakwahnya, hanya sedikit yang masuk Islam. Di samping Khadijah, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan disusul dengan Zaid bin Harisah. Terus sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan karena ditinggal wafat dua orang yang berperan besar dalam hidupnya. Dalam kenabiannya, Nabi Muhammad ini sangatlah banyak menerima ancaman dan tantangan pada saat waktu itu. Karena Nabi Muhammad menyebarkan Islam pada waktu itu sangat dikekang oleh kaum kafir Quraisy. Selanjutnya yaitu materi terakhir yaitu hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi dalam kehidupannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Yang kelima, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Yang keenam, ada lebih mencintai, menghormati dan mengagukan Rasul atas perjuangannya. Yang ketujuh, ada memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup. Yang terakhir, ada akan selamat di dunia dan di akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasul. Oke, terima kasih, materi sudah tersampaikan semuanya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan, atau ada yang kurang paham, saya memohon maaf. Kurang lebih sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.